Hai guys, kali ini aku lagi ada di salah satu kantor arsitek yang ada di Riau. Yuk, kepo kan? Langsung aja. Halo, selamat siang. Aku Olin dari Arsiko. Hari ini aku lagi main-main di kantornya PT Improdes Indonesia Arsitektur. Hari ini di sebelah aku lagi bersama dengan Dr. Dodi Anwar, salah satu arsitek dari PT Improdes Indonesia. Apa kabar Pak Dodi? Baik, Olin. Aduh, baik ya. Gimana kabarnya? Enak banget nih kantornya. Baik, saya baik Pak. Wah, suka baca buku nih kayaknya nih. Lihat Iya. nih, bukunya banyak banget. Iya. Pak, boleh kenalin sedikit dong Pak sama teman-teman Arsiko. Nah, boleh nih Pak, silakan. Boleh. Halo teman-teman Arsiko, saya Dodi Anwar, saya arsitek dari PT Improdes Indonesia berdomisili di Pekanbaru Riau. Oke, baik. Mau nanya dong Pak, Bapak tuh udah berapa lama sih di dunia perarsitekturan ini tuh Pak? Oh, udah lama. Menjadi arsitek itu maksudnya kalau mendesain mungkin lulus S1 juga udah mulai desain, tapi sebagai arsitek profesional mungkin di 2006 ya, 2006-2007. Artinya kalau di IA ini yang dinyatakan arsitek itu setelah memiliki SKA kan. Baik. SKA pertama kalau nggak salah 2006-2007 lah. Oh gitu, jadi harus ada SKA-nya ya Iya. Pak? Betul, oh luar biasa nih. Iya. Untuk mendapatkan SKA-nya juga susah ya Pak? Susah, banyak Luar yang biasa. harus dipenuhi lah. Itu minimal berpraktek 3 tahun ya. Oke, bagi Bapak Dodi yang sudah punya SKA, yang tentunya nggak mudah nih, boleh tahu dong, ceritain ke teman-teman, proyek besar apa yang sedang dikerjakan saat ini Pak? Iya, ada beberapa kerjaan yang kami kerjakan sekarang, tapi yang agak besar itu Masjid Tenayan yang berada di komplek perkantoran Tenayan, Pekanbaru. Di Pekanbaru, Iya. masjid tuh ya Pak? Masjid ya. Nah ini saya bikin penasaran. Kalau boleh tahu nih Pak, desainnya itu sendiri, konsep mungkin yang ada di Masjid Tenayan itu apa sih Pak? Kalau dilihat-lihat nih, bangunannya nih ikonik banget nih Pak, unik banget Pak. Jarang ada yang ada masjid bentuk-bentukannya, likuk-likukannya Iya. ya Pak. Boleh ceritain dong Pak ke teman-teman Arsiko Pak? Ya, pertama saya ceritakan luasnya. Masjid ini luasnya sekitar 70 dikali 120 meter. Luar biasa besar Itu ya teman-teman. 4 lantai, bisa dikalkulkan sendiri luasnya berapa gitu. Karena lokasinya ada di pusat perkantoran Tenayan, maka kita mengikuti master plan dari perkantoran itu. Master plan kebetulan saya juga yang desain. Itu kawasan itu berada di 300 hektar. Kondisi SD yang dulu adalah kelapa sawit, sekarang tuh clearing jadi bangunan. Nah, konsep kawasan secara umum adalah bangunan yang berada di taman. Jadi memang dominan lebih tamannya daripada bangunannya gitu. Jadi antara jarak bangunan itu memang diatur. Nah, terus sebanyak mungkin banyak taman. Nah, pendekatan masjid ini juga mendekati itu gitu. Kalau bisa hadirnya bangunan-bangunan baru yang ada di situ juga memperkuat karakteristik vegetasi di sekitar itu. Maka pendekatan masjid itu adalah pendekatan desain organik, tanaman-tanaman itu bunga gitu. Oh gitu, unik sekali ya teman-teman ya. Iya. Masjid dikemas dengan bentuk bunga, bentuk meditasi yang mendekati meditasi mungkin alam sekitarnya, luar biasa. Iya. Kalau boleh tahu material apa yang baik yang Bapak rekomendasikan untuk proyek masjid berkonsep bermeditasi bunga ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Oke. Menurut kriteria tanaman material yang baik itu pertama mungkin durability ya, ketahanan dari material itu, terus varian-varian yang disediakan, terus yang ketiga mungkin faktor harga atau biaya. Sebenarnya kalau material yang dibangun itu banyak sekali, mungkin jumlahnya ratusan, mulai dari fondasi sampai ke pucuk atap gitu ya. Tapi khusus untuk kulit bangunan yang kelihatan banget dari bangunan itu kan kulit bangunan kita itu menggunakan ACP, material ACP. Kenapa milih ACP? Karena ACP ini memiliki kriteria ketahanan warna dan low maintenance. Gitu. Beda sama kalau bata plaster. Kalau kita bata plaster kita dalam periode tertentu kita harus ngecat karena dia kan akan rusak, berlumut segala macam gitu kan. Oh gitu. Maka pilih ACP. Jadi pakai ACP ya guys. Jadi masjid yang ikonik ini salah satunya pakai ACP. Kalau boleh tahu berapa ribu meter sih Pak ACP-nya sendiri itu Pak? Oh, ACP mungkin lebih dari 15.000 meter persegi ya.
Lebih Iya, dari 15.000 meter, Pak. Luar biasa. Kalau gitu kita tanya langsung aja ya. Kalau boleh tahu, Pak, brand apa yang Bapak pakai di masjid besar tersebut nih, Pak? Boleh disebutkan nggak? Saya sebutkan mereknya. Tit sensor. Boleh nih? Boleh dong. Boleh, ya? Kalau di sini boleh. Benar ya? Boleh, kita buka aja nih Iya, langsung ya. boleh, Penasaran nih teman-teman. Kontak sendiri. Kebetulan di sini kami gunakan merek Mako. Oh, pakai mak. MACO. Mudah-mudahan di endorse ya. Iya lumayan kan nyebutnya ya itu. Menggunakan merek Mako. Ini memang luas ACP kita gunakan mungkin lebih dari 15.000 meter ya. Jadi masjid tersebut dibungkus oleh ACP 15.000 meter, Iya. memakai ACP Mako. Iya. Kalau Mako. Mako, kalau Iya, boleh iya. tahu kenapa pakai Mako, Pak? Kenapa? Iya. Kan kompetitornya banyak nih, Iya, Pak. banyak Pasti yang sekali. ngejar juga banyak Iya, nih. iya, iya. Kenapa nih, Pak? Salah satunya dong, Pak. Kasih tahu alasannya. Iya, pastilah. Tadi ada kriteria sebutkan untuk material bangunan. Pertama durability. Baik. Mungkin semua material yang datang ke proyek ini itu kan banyak, ada gitu. Mungkin semua hampir sama lah punya durability. Cuman ada kriteria lain mungkin di harga gitu. Kan kita nggak hanya pengen material yang bagus, tapi punya harga yang kompetitif kan. Kompetitif. Jadi Iya. kuncinya untuk memilih bahan material selain kualitas yang bagus adalah harga yang kompetitif. Iya. Karena sangat penting ya, Pak. Penting, iya. Sekali. Yang terakhir, Pak, pengen tahu dong, Pak, harapan Bapak untuk generasi muda ataupun dunia perarsitekturan nih, Pak. Boleh dong, Pak, kasih Iya. tahu. Jadi pesannya bukan untuk anak muda, tapi bagi yang bergerak di praktek arsitektur ya. Pertama, tentu kita berangkat dari bagaimana membahagiakan orang dalam ruang-ruangan kita ciptakan. Maka arsitektur itu adalah bagian dari penciptaan ruang. Maka ruang itu adalah ruang yang fungsional. Orang nyaman di situ, orang mengakomodir kegiatannya gitu. Itu penting memenuhi 4 kriteria kenyamanan tadi. Kenyamanan visual, kenyamanan termal, kenyamanan audial, kenyamanan spasial. 4 kenyamanan ini kalau kita penuhilah dalam arsitektur kita. Yang paling penting adalah isu sekarang, isu global warming. Global warming disebabkan mungkin karena pemborosan energi ya, karena energi kita terbatas, pembakaran CO2 yang banyak, emisi yang banyak, gitu. Maka sebaiknya memperhatikan lingkungan lah. Nah, kalau pendekatan yang paling sederhana lah, gunakanlah kriteria arsitektur hijau. Arsitektur yang ramah lingkungan. Mungkin semua aspeknya kita tidak bisa penuhi, tapi kalau bisa dapat mungkin kita berusaha mendekati konsep-konsep arsitektur hijau itu. Nah, itu juga bisa buat tips nih. Jadi memilih bangunan itu bisa ada tips-tipsnya nih. Misalkan ACP-nya diperforasi ya, Pak, agar cahaya, angin juga masuk, betul. Iya. Jadi selain low maintenance dan juga penting juga untuk segala ini ya, Pak, dari segala sisi ya, Pak. Oke guys, itu dia bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Dodi Anwar. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak. Semoga harapan-harapannya untuk generasi muda juga terwujud ya, Pak ya, dan bisa diamalkan oleh generasi muda ke depannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share channel Arsiko, dan see you!